Ya, sekali lagi kita katakan shalom yuk buat hari ini. Satu, dua, tiga, shalom semuanya. Shalom, semuanya Wajah-wajah yang shalom bersukacita dan semuanya. yang tidak sukacita. Ada Wah, Bu sukacita Retno kita. sudah segar sekali tampaknya hari ini ya. Karena Puji baru Tuhan. habis happy birthday dia kan. Waduh, udah nggak flu berat lagi ya Bu? Enggak, Puji karena Tuhan. udah sehat aja ya Bu Retno ya. Sudah, iya semakin baik. Terima kasih doa-doanya. Puji Ampuni-ampuni. Tuhan. Iya. Terakhir kemarin waktu kami telepon Bu Retno masih berat banget flu-nya gitu yang hari Sabtu ya kalau tidak salah kemarin itu. Wah, Oh, flu berat banget Iya, gitu. Lagi ulang tahun, Tuhan izinkan flu iya. supaya iya, istirahat maksudnya ya. iya. Iya, puji Tuhan. Tapi senang sekali bisa melihat tidak hanya Ibu Retno ya, tapi juga semua Bapak Ibu yang semangat hari ini. Amin. 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 Ya, dengan pujian ini kita juga mau menyatakan apapun dan bagaimanapun dalam segala keadaan kita mau tetap mencintai Yesus selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Amin. sekalian. Amin. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau satu di dalam doa ya. Kita mau ambil sikap berdoa sepakat bersama-sama. Kita mau pejamkan mata. Kita mau duduk diam di bawah tata kasih karunia Tuhan. Dan kita juga mau merendahkan diri di hadapannya. Kita berdoa dan sepakat ya Bapak Ibu. Kalau ada kesepakatan maka mujizat itu pasti terjadi. Kita sepakat Amin. dengan surga, kita sepakat dengan Amin. kehendak Allah. Terlebih lagi kalau kita sepakat di dalam doa. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Yuk, sudah siap? Kita berdoa ya. Baik, kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, Allah Roh Kudus, Bapa yang sangat baik yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus, Anak Daud, Raja Damai, Penasehat Agung, Penasehat yang ajaib, Raja di atas segala raja, Allah yang telah inkarnasi menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia seluruhnya yang mau percaya, dan mengangkatnya dari lumpur dosa, membawanya kepada satu kebangkitan hidup, sehingga beroleh keselamatan yang kekal. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sengaja ataupun tidak. Dan biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kehidupan kami senantiasa, supaya kami boleh mulai bersama-sama ini dengan satu kesepakatan hati, satu kesatuan hati. Kami percaya ada satu hikmat Tuhan yang Tuhan letakkan, sehingga kami boleh mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari berikutnya. Terima kasih untuk yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan yang baru, yang berduka sudah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih untuk setiap mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Amin. terkasih, kita bersyukur dan kita boleh berdoa dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau naikkan pujian berikut ini ya Bapak Ibu yang sudah saya share.
ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku mau selalu cinta Kau Tuhan. Ku mau selalu cinta Kau Yesus. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh sambil angkat tangan sama-sama, kita katakan sekali lagi yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu.
selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh sambil taruh tangan di dada saat ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi pujian ini pujian yang sangat-sangat memberkati. Kenapa sangat memberkati? Karena biasanya keadaan tertentu kita bisa mengatakan aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Tapi tidak untuk semua yang ada di BW ini, karena kita semua adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pengetahuan firman Tuhan sehingga mengalami pertumbuhan dalam iman dan pembaharuan dalam karakter, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu naik dan tidak turun. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Iya. Naik di sini bukan hanya sekedar naik diberkati atau naik jabatan saja, tetapi intinya adalah kita selalu mencari wajah Tuhan setiap dimana kita mendapatkan kesempatan Bapak Ibu. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita atau siapkan catatan Bapak Ibu. Mari kita buka 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu. Di tempat kita masing-masing. Mulai ayat yang pertama. Ini lanjutan yang kemarin Bapak Ibu ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini pesan Tuhan singkat untuk saudara dan saya, tetapi dalam.
Kenapa saya katakan singkat tapi dalam, Bapak Ibu? Karena ini kita bicara mengenai hal yang sering ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada tipe orang yang bisa menghargai dan percaya apa yang disampaikan oleh orang lain karena dia menghargai, maksudnya, ya. Tapi ada tipe orang yang masa gitu. Ya, ada tipe orang yang oh ya, ya, amin. Nah, ini menghargai nih. Ini menghargai. Tapi kalau oh, masa, coba dulu, lihat dulu. Ya, ada tipe yang seperti itu. Tapi apapun itu, Bapak Ibu sekalian, untuk firman Tuhan, kita jangan menjadi orang yang justru menyangkal. Ya. Nah, kenapa ada orang yang menyangkal firman Tuhan, Abuna? Biasanya orang yang menyangkal firman Tuhan orang yang kecewa. Jadi apakah ada di antara kita yang menyimpan kekecewaan karena belum diberkati oleh Tuhan? Sebelum kita komplain sama Tuhan dan kita mengatakan aku kecewa sama Engkau Tuhan, Roh Kudus tuh tulis sesuatu di impresi hati saya, taruh sesuatu, dan ini jelas banget gitu. Introspeksi dululah dirinya. Berapa kali dia mengecewakan orang-orang yang sudah mendukungnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi introspeksi dululah dirimu sebelum engkau itu komplain. Jadi ada banyak orang gampang komplain tapi dia tidak introspeksi diri bahwa diri dia itu sumber komplain sebenarnya. Dia komplain karena atasannya enggak mengasihi dia komplain karena gembalanya kurang memperhatikan, dia komplain karena orang tuanya tidak sayang sama dia komplain karena mertuanya begini, dia komplain karena Tuhan kok begini gitu ya. Tanpa disadari hidup dia itu bermasalah. Dia selalu membuat kecewa orang. Dia tidak pernah menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Dia tidak menghargai yang namanya gembala. Dia tidak menghargai yang namanya pemimpin. Dia tidak menghargai yang namanya orang tua. Lah yang kelihatan aja nggak dihargai, apalagi yang nggak kelihatan. Ya. Jadi hari ini saya menganjurkan dan menyarankan untuk di keluarga besar BW nggak boleh ada yang seperti itu. Orang yang mengikuti Yesus Kristus itu bukan menyangkal tentang keadaan dia yang sebenarnya perlu diintrospeksi, perlu diperbaiki. Ya. Kita kan mengikuti Yesus seperti firman Tuhan tadi, seperti pujian tadi. Semua orang-orang Israel ini, bangsa ini kan mau mengikuti kehendak Tuhan sebenarnya. Tapi kenapa justru yang menyangkal itu yang menarik adalah ajudan. Ya. Ajudannya menyangkal, padahal kalau jadi ajudan itu orang yang punya skill, orang yang punya potensi, orang yang punya kepintaran gitu. Jadi saudara, hati-hati ketika kita semakin merasa sudah lebih pintar dari sebelumnya karena kita mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan satu pembelajaran dan juga penambahan pengetahuan, ada kesempatan untuk bisa menimba ilmu atau mengasah keahlian atau talenta kita. Hati-hati ketika kita sudah merasa, maka kita juga akhirnya akan merasa apa? Yang pertama adalah merasa sudah lebih tahu, sudah lebih bijak, sudah lebih berkhidmat, sudah lebih penting, karena kan ajudan tetap lebih penting daripada pasukan biasa. Ajudan kan wakil. Nah, artinya dia mewakili, merepresentasikan yang diwakilinya. Dikatakan di sana
ajudan raja. Berarti secara tidak langsung dia mewakili suara dan pemikiran raja. Dan dia sadar mengatakan ini. Ya. Dan yang kedua, seringkali karena kita merasa apa? Kita merasa kita berhak. Jadi sekali lagi kita diingatkan kita tuh tidak ada punya hak apapun. Ada firman Tuhan di Lukas pasal 9 ayat 22. Kita buka yuk sama-sama. Di Lukas pasal 9 ayat 22. Sampai 27. Perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ya, kita baca sampai ayat 25 saja cukup ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, ini. Jadi menyangkal diri itu biasanya sering diartikan dengan meninggalkan sesuatu yang baik dan diinginkan seperti keberhasilan karir dan kenyamanan materi gitu kan. Karena saya dulu gitu, memikirkannya tuh hanya seperti itu aja. Oh, sudah bertobat, ikut Yesus Tuhan, mau pelayanan, sangkal diri. Oh, berarti tinggalkan yang buruk atau tinggalkan yang bukan tinggalkan yang buruk. Tinggalkan yang baik, tinggalkan yang saya inginkan. Saya pengen saya punya karir berhasil, saya pengen saya punya kenyamanan dalam materi, kecukupan dalam materi. Ini harus saya sangkal nih. Lalu saya ikut Yesus. Nah, itu salah apa betul Abuna? Betul. Tetapi tidak menjadi sempurna ketika kita tidak mau atau enggan meninggalkan karakter buruk demi ikut Yesus. Sama seperti ajudan perwira ini. Oh, dia mau ikut kehendak Allah Israel. Kalau kita merujuk kepada zaman dulu kan masih Taurat. Disebut Elohim. Allah, Elohim. Ya, Elohim. Nah, gitu. Tapi saya lebih tertarik kepada bagaimana kita proyeksikan. Kalau kita jadi ajudan perwira ini, siapa sih yang gak mau menjadi kepala lalu kemudian naik promosinya? Nah, begitu naik promosinya, menjadi kepala, terus tiba-tiba sangkal dirimu karena kamu harus mengikut aku. Oh iya ya, oke deh. Gitu ya. Dia lepaskan nih semua. Tetapi dia enggan untuk melepas karakternya yang buruk. Emang orang tahu karakternya buruk? Saya percaya setiap orang tahu karakternya masing-masing. Cuma gak mau mengakui aja. Dia pasti sadar bahwa saya tuh karakternya buruk banget. Saya tuh menyebalkan dan saya gak pernah hormat sama orang tua misalnya. Saya yakin semua orang tahu. Tetapi orang tersebut mematikan nuraninya.
saya ini orang yang nggak sopan atau apa. Setiap orang tahu kok, sadar. Cuman dia mematikan nuraninya. Jadi hari ini yang Roh Kudus sampaikan, kalau kita simpulkan adalah begini. Ketika kita menyangkal diri kita untuk mengikut Yesus, kita rela untuk apa yang kita inginkan dalam kecukupan materi itu tidak lagi seperti yang kita inginkan sebelumnya. Tetapi kalau Tuhan memberikan kecukupan, kenapa tidak? Iya dong. Kan Tuhan yang memberkati. Tetapi bukan karena kita mau kaya lalu kemudian kita tidak mau tinggalkan. Oke lah, kita tinggalkan. Nah, tapi ini ketika kita tinggalkan, bukan cuma kita tinggalkan tentang sesuatu yang kita inginkan seperti keberhasilan karir, kenaikan jabatan dan promosi, atau kenyamanan materi saja, tetapi kita harus bisa meninggalkan karakter buruk kita demi ikut Tuhan Yesus. Mungkin ada yang pernah dengar kalimat begini. Emang saya orangnya begini. Sudah turunan. Nggak bisa dirubah. Makanya saya pemarah. Emang saya udah begini. Karena keluarga saya berantakan. Jadi keluarga, masa lalu, situasi itu kita jadikan sebagai alasan dan kambing hitam ketidakmauan kita karena kita nggak mau berubah. Di kehidupan kita ini hari ini nih, tanggung jawab saudara dan saya tuh nggak cuma bangun pagi ikut BW saja. Kita banyak kan tanggung jawabnya, menghormati orang tua, menghargai pemimpin, menghargai waktu. Kemudian tanggung jawab kita secara personal, di pekerjaan kita, di keseharian kita. Kita bertemu paling sebentar, dalam 5 menit ini udah selesai. Tapi skala tanggung jawab kita tuh besar dan luas. Sampai kita juga harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab pribadi kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi kata setiap orang punya tanggung jawab untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, apapun latar belakang orang itu. Ketika kita menyangkal tanggung jawab atas kebiasaan buruk kita, ini kan sama. Sama dengan apa? Tuhan, kalau kamu suruh aku berubah, atau kalau aku disuruh berubah nih, aku nggak bisa ikut Tuhan deh. Kan Tuhan tahu situasi aku kayak gimana. Ini sama saja orang yang menyangkal tadi. Kalau Tuhan, masa sih Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap langit? Dia nggak sadar, yang namanya Tuhan kan yang menciptakan langit, mau ditutup kayak mau dibuka kayak kan bisa. Sama Bapak Ibu. Seseorang kalau selalu mengatakan, emang saya udah begini, lu mau apa? Dia nggak sadar. Kan dia sudah datang kepada Tuhan Yesus. Kan sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Makanya kalau sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, jangan lagi percaya hal-hal yang lain. Percaya cuma satu, Yesus Kristus saja. Berani mengatakan selain engkau tidak ada yang lain. Ayo sama-sama katakan 1, 2, 3. Taruh tangan di dada. Selain Tuhan Yesus tidak ada yang lain. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, dan tetap Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, nomor 1 hari ini kita diingatkan. Yuk jadi seseorang yang mendengar dan menghargai orang berbicara apa. Sekalipun engkau tidak percaya, ndak usah diumbar. Masa sih? Karena nggak enak loh Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang yang sedang menyampaikan, lalu kita kayak disangkal gitu. Betul nggak? Coba deh. Kita nggak usah mempersoalkan benar atau enggaknya itu di awal, belakangan aja. Karena kita paling nggak enak kalau kita ngomong terus, masa sih? Nanti begitu udah jadi pun, udah ketahuan ternyata benar, yang masa sih kita juga nggak berani untuk mengatakan, oh iya benar loh. Enggak, diem aja kita. Iya kan? Padahal kita tahu, yang diomongin benar sih. Tapi kita nggak mau mengaku kan gitu.
Karena apa saudara? Karena ada roh penyangkalan yang salah. Maksudnya belum sempurna, belum seluruhnya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebelum kita komplain sama Tuhan, kalau kita mau introspeksi poin ini, kita tuh sedang mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan diri kita ini selalu jadi sumber komplain orang. Di mana kita berada, orang sebenarnya tuh komplain ada kita di situ. Karena mungkin kita mengganggu orang itu, kita tidak menjadi berkat, perkataan kita itu mengganggu, respon kita ketika mendengar sesuatu juga nggak enak. Tetapi ketika kita dikritik, ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati, ketika kita diingatkan, kita tetap mengatakan, emang saya begini, nggak bisa dirubah. Loh, hari ini Tuhan lagi mau ngomong. Justru karena Tuhan tahu situasi kita, tahu situasimu, hari ini ada kesempatan. Berubah itu jangan setengah-setengah. Kalau sudah ikut Yesus, seutuhnya ikut Yesus. Jangan lagi ngikut-ngikut yang lain. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau nggak bisa percaya kepada yang lain. Supaya kita tidak menjadi orang yang selalu berusaha menyelamatkan diri sendiri dalam situasi yang nggak enak, lalu menyalahkan semuanya kepada orang-orang dan termasuk juga kepada Tuhan. Karena kalau kita memberikan satu notes, aku mau ikut Tuhan, tapi terus terang aja ya Bapak Ibu, saya suka ketika mendengar orang bersaksi ikut Tuhan Yesus pada akhirnya. Tapi saya pribadi ya kurang setuju ketika ada kalimat begini. Ibaratnya dia sudah kena masalah, hidupnya sudah hancur lebur, nggak pernah hidup benar gitu. Terus udah gitu dia beraninya ngomong begini, oke deh, kalau engkau Yesus sembuhkan aku, maka aku akan mengikut engkau. Emang kita siapa sih gitu? Kalau engkau benar-benar Tuhan, izinkan aku bayar hutang. Emang kita siapa? Kalau mau bersaksi, nggak gitu caranya. Kalau menurut saya, makanya kesaksian itu nggak selalu harus dari yang buruk menjadi baik, saudara. Oh dulu saya tukang obat, sekarang saya udah nggak ngobat lagi. Oh dulu saya tukang judi, oh sekarang saya sudah nggak judi lagi. Cobalah, kesaksian itu nggak cuma sekedar itu. Kesaksian itu adalah yang seperti ini kalau menurut saya. Berani untuk terbuka di hadapan Tuhan dan ngomong di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, saya selama ini saya selalu menyangkal sisi buruk saya Tuhan. Saya selalu di depan orang, saya selalu membuat orang itu sakit hati. Karena saya selalu menjadi orang pertama yang mengatakan, masa sih, gue mah gak percaya. Tapi begitu udah kejadian, saya pun gak mengakui. Saya sering komplain sama Tuhan. Hari ini kita mau ikut Tuhan tanpa catatan tertentu. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Taruh tangan di dada yuk sama-sama. Kalau aku ikut Tuhan Yesus, aku tidak perlu dengan catatan tertentu. Karena Tuhan Yesus akan mencatat dengan kisah baru bersama dengan penyertaannya dalam hidupku. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu yang benar. Supaya kita tidak menjadi seperti ajudan perwira ini, ajudan raja ini. Kita pinter, jabatannya penting, tapi kita tetap ngotot, gak mau menyangkal sisi buruk kita. Kita gak pernah menyadari kita itu ngeselin, lalu kita banyak komplain sama Tuhan.
Adakah Bapak Ibu juga mungkin hari-hari ini sempat komplain sama Tuhan? Hari ini ada kesempatan untuk dipulihkan. Adakah saudara juga mungkin selama ini, ya benar juga sih Abuna, itu tentang saya. Hari ini ada kesempatan untuk diperbaharui. Yuk sama-sama kita berdoa. Di dalam hati setiap orang percaya yang mau menerima dan mengikut Yesus Kristus Tuhan, ia harus menyangkal dirinya. Bukan hanya sekedar tentang menyangkal keinginannya atau menyangkal rencana hidupnya untuk mengikut Yesus setiap hari. Tetapi juga dia harus menyangkal atau meninggalkan kebiasaan buruknya, karakter lamanya. Hari ini hamba mau perkatakan dengan kuasa Roh Kudus, kami semua yang merindukan pembaharuan diperbaharui. Kami semua yang merindukan pemulihan dipulihkan. Kami semua mengalami pembentukan karakter yang semakin hari semakin baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami mau tinggalkan karakter lama kami. Kami mau mengatakan, aku akan meninggalkan kebiasaan burukku. Dan aku tidak akan komplain lagi Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami kalau kami sering komplain sama Tuhan. Kami sering marah, kami sering kesal sama Tuhan. Padahal tanpa disadari kami juga biang sumber kekesalan orang lain. Kami sering tidak menghormati Engkau ya Tuhan Yesus. Ampunilah pelanggaran kami. Kami tidak sempurna. Tetapi kalau kami tinggal di dalam salib-Mu, Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami. Terimalah kuasa pemulihan daripada Tuhan saat ini Bapak Ibu sekalian. Kuasa pembaharuan karakter agar Bapak Ibu mengalami pertumbuhan dalam karakter yang benar. Dan terimalah juga penyertaan Allah dan berkat-berkat-Nya dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, bahkan tidak pernah terpikir oleh pikiran kita, terdengar oleh telinga kita, atau muncul di hati kita. Terima kuasa penyertaan dan terima kelimpahan berkat yang akan memenuhi kehidupanmu hari ini, sehingga engkau menjadi berkat bagi hormat kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk kota kami, tempat kami bekerja. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia agar tetap dalam keadaan baik, damai sejahtera Tuhan ada. Dan hari ini kalau kami merayakan dan memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami berdoa untuk generasi muda bangsa ini, generasi muda yang tidak melupakan Tuhan. Anak-anak kami adalah generasi masa depan yang melibatkan Tuhan. Maka dengan demikian kami percaya berkat berkelimpahan itu ada untuk anak-anak kami, ada untuk generasi masa depan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Iya, terima kasih sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian ya, untuk anak-anak muda selamat Hari Sumpah Pemuda ya kan, hari ini tanggal 28 Oktober betul ya? Ya, Sumpah Pemuda ya. Kalau Sumpah Pemuda itu kan Indonesia apa? Bahasaku bahasa Indonesia, bangsaku bangsa Indonesia ya. Ya intinya sekali Indonesia tetap Indonesia, selamanya Indonesia. Nah, biarlah kita memiliki sumpah iman kita setiap hari ya, bahwa sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Ya, 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat bertugas. Tuhan Yesus. Sebentar, ini yang ulang tahun nongol nih, mumpung kelihatan Pak Yosep dan juga Bu Retno. Hai, selamat ulang tahun dalam minggu ini.
Haleluya, puji Tuhan ya. Semua Minggu doanya. lalu tuh sebenarnya ada 2 orang yang ulang tahun. Dahsyat ya, luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas ya. Ingat-ingat pesan Tuhan hari ini. Cobalah menjadi orang yang bisa menghargai dan menerima dan semuanya. Dan mari kita belajar untuk tidak hanya menyangkal yang kita mau saja, tetapi menyangkal sisi buruk kita harus kita tinggalkan. Dan kalau ikut Tuhan, janganlah, kalau Tuhan sembuhkan saya mau percaya Engkau. Kita nggak boleh kayak begitu ya Bapak Ibu. Jangan ya, karena kita harus punya sebagai orang yang apapun yang terjadi tetap cinta Yesus. Amin. Amin ya. Amin. Iya. Abuna, Ya. saya mau nyampein. Tadi Bu Lani nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Oh iya, memang begitu Bu. Tadi juga ini juga mama saya pakai handphone saya, nggak bisa masuk dari handphonenya. Jadi memang Kemarin Zoom pun aku terkadang nggak bisa ya masuk, Zoom terkadang bentar. seperti itu. Ya nggak apa-apa. Dia bilang, aduh Kemarin Abuna. nggak bisa masuk, Tadi dia Abuna. bilang nonton di YouTube aja tadi. Emang bisa pagi-pagi ada di YouTube. Oh, Nggak nonton ada. di YouTube berarti nanti pas Malam. tayang tunda. Oh, berarti dia bilang dia Iya. nonton YouTube mungkin yang Kemarin saya kemarin nggak ya. bisa. Kita memang ini jadi ini kita kerinduan kita sih, kami juga berkerinduan juga sebenarnya untuk bisa live streaming di YouTube. Cuman laptopnya itu bukan laptop yang bisa untuk di YouTube Bapak Ibu. Jadi speknya kurang tinggi Bapak Ibu ya. Ya saya percaya nanti satu saat Tuhan akan berikan laptop yang sesuai dengan speknya untuk bisa live streaming ya. Jadi kalau saya pernah coba begitu di live streaming langsung berantakan Bapak Ibu. Langsung jadi kayak break dance. Tayangannya patah-patah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, untuk sementara nggak apa-apa lah. Tapi kan enak kita bisa bangun pagi ketemu di Zoom ya kan. Habis itu kita lihat tayang lagi, tundanya di sorenya. Ya, Oke, semua Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Oke, Terima kasih, Tuhan Abuna. Yesus mengasihi saudara. Oke, bye. Jangan kasih kendor Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Bye bye. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Bye bye. Abuna, Abuni, makasih. Iya, Tuhan berkati. Bye bye. Terima kasih, Abuna. Iya. Hmm. Terima kasih.